ya saya termasuk orang yang sangat keras menolak bahwa kalau sekarang menggunakan ya sudah ada ya kita gunain gitu loh ya, daripada muspro gitu. Tetapi daripada mubazir. Iya, daripada mubazir. Tetapi kalau dari segi kalkulasi bisnisnya sejak awal saya sudah perkirakan ini akan menjadi beban negara selamanya. Mungkin karena jaraknya kali ya Pak ya. Kalau andainya misalnya bayangan saya nih, dia bukan Jakarta Bandung, tapi Jakarta Surabaya. Jogja misalnya. Nggak usah sampai Surabaya dulu lah, sampai Jogja atau sampai Solo lah. Makin panjang Destinasi. destinasi, makin besar investasi, makin besar operasional, berarti makin besar subsidi. Makanya saya termasuk orang yang menolak kelanjutan pembangunan kereta cepat Ke Surabaya. Dari sisi penyediaan transportasi umum, eranya Pak Jokowi ini kalau dari 1 sampai 10, Berapa? nilainya berapa Pak? Kontennya. Kalau penyediaannya ya mengkritisinya, dan saya pernah mengatakan bahwa Nadiem adalah Menteri Pendidikan yang terburuk sepanjang masa yang pernah kita miliki. Halo, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya Didi. Dan Iyo. Kita masih dalam rangka menjelang Evaluasi dulu. Iya, pergantian kepemimpinan kepemimpinan. nasional. Kan seperti biasa kita bikin kaleidoskop dan Iya. segala macam ya. Kali ini kita menghadirkan siapa nih, Pak Di? Menghadirkan tamu spesial jauh-jauh datang dari Bandung naik kereta Wush. Oh. Pak Tias. Iya, Didi. Nah, kita Yo. Apa pas kabar? nih kita membahas. Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, kita ngebahas soal evaluasi kaleidoskop tentang policy public transport, dan Mas Tias selaku pengamat ini juga pengguna setia dari public transport. Public transport. Hanya dari Bandung nggak naik mobil ya, nggak naik pesawat, nggak naik kereta cepat. naik kereta cepat. Gimana Pak Tias? Wush enak nggak? Oh, Saya tentu. udah naik tuh. Cepet sih ya. Tentu cepat, kita belum. Nggak nyampe sejam ya? Kalau naik dari Padalarang cuma 25 menit. 25 Iya. menit. Kalau dari Bandung, Tegaluar Tegaluar. 40 menit. Jadi ya sekarang menjadi pilihan orang kalau mau ke Bandung. Iya. Jadi saya sekarang pun juga setelah ada WUS itu kalau ke Bandung akhirnya milih WUS karena dekat stasiunnya di Halim Di Halim. dan ya bisa PP. Terkoneksi juga dengan LRT ya. Iya. Tapi itu kalau sendirian. Oh Mas iya. Tias. Kalau sama keluarga, Ya kebetulan keluarganya nggak di sini. Keluarga jadi di ya Jogja enggak, kalau ya? belum misalnya pernah nih, mimpi. Oh, misalnya orang nih dari Oh, iya, iya. Jakarta mau ke Bandung atau orang Bandung mau ke Jakarta, keluarga sesuai dengan KB nih, Ya. 2 anak, 4 orang, dia akan pilih naik bus apa mendingan dia naik? Kalau dia sudah terbiasa ke Bandung, mungkin akan memilih kendaraan pribadi. Karena itu kita lihat Bandung pasti akhir pekan macet. Itu tanda bahwa kalau orang ke Bandung, orang Jakarta ke Bandung, Jabodetabek lah ya, bukan hanya Jakarta ke Bandung, keluarga mungkin akan memilih kendaraan pribadi karena bisa pergi Wirawiri kemana-mana ya, wirawiri kemana-mana gitu. Sementara kalau dengan bus atau dengan kereta umum kan harus memerlukan Sewa lagi, naik sewa angkot lagi. Iya, itu repot gitu, dan dari segi kos kan juga sama nanti akhirnya. Gitu. Tetapi bagi mereka keluarga yang mungkin belum pernah merasakan naik bus, Nah, sekali-sekali lah ya. mereka akan biasanya. Jadi sejak awal sudah saya perkirakan kira-kira nanti orang yang akan naik bus itu adalah satu orang-orang yang pengen datang ke Jakarta, pengen merasakan naik bus, gitu yaitu ya. Kedua itu ya orang yang mungkin Komuter ya, dari ya komuter Bandung. Jakarta, tapi itu mingguan, gitu. Kalau sehari-hari saya kira sedikit, gitu. Makanya kalau Sehari-hari malah sedikit ya? ya kan, makanya kalau weekday itu kan banyak kosongnya. Seperti saya tadi ya banyak kursi di dalam kereta saya itu Jam banyak berapa tadi, Pak kosongnya. Tias? Dari Bandung itu jam 14.18 gitu, itu banyak kosongnya. Jadi kalau
penuhnya itu kan sebetulnya kalau Jam pagi dari kali ya? Jakarta itu Jumat, Sabtu, Oh, Minggu malam weekend. pagi. Nah, Hari biasa di jam menjelang masuk kantor dari jam 6 pagi misalnya. Senin pagi Oh, Senin penuh. pagi. Senin pagi penuh. Selasa paginya enggak. Selasa pagi nggak terlalu penuh. Terus begitu. Jadi artinya kebutuhan komuter Jakarta Bandung secara hari-hari itu belum ada sebetulnya ya? Saya kira ya ada tapi Nggak banyak ya? Nggak banyak. Yang membutuhkan waktu sekian banyak itu. karena kan orang yang bisa membayar harga di atas 200.000 kalau rutin kan Oh ya lumayan ya. sedikit. Nggak ada abonemen tuh? Nah, kalau PP kan berarti paling enggak 400.000. 400.000, 500.000. Iya, jadi ya nggak bisa tiap hari. Jadi pasti bisanya adalah mingguan atau 3 hari sekali misalnya. Itu mungkin baru. Gitu. Dan sekarang kan sebetulnya dengan adanya kereta cepat itu kan sebetulnya sedikit banyak mengurangi di jalan tolnya. Ya. Nah, ketika jalan tolnya lancar, travelnya juga lancar. Jadi sekarang ini banyak teman-teman saya itu yang kalau Jakarta Bandung itu pilihannya adalah kalau nggak naik travel, kalau nggak naik kereta cepat, naik travel. Travel ya. Karena biayanya lebih murah, Ya. waktunya secara travel time gitu ya, itu hampir sama. Oh, Gitu. oke, Misalnya oke. teman kita yang dari Bekasi misalnya ya, Ya. mau ke Bandung, kalau dia naik kereta cepat sama naik travel, total waktunya hampir sama. Ya karena dia harus ke Jakarta dulu. Iya, ya. betul. Nggak berhenti di Bekasi soalnya kan. Iya, gitu. Jadi itu yang Iya, iya, menyebabkan sekarang travel juga meningkat. Dan luxurious juga kan sekarang banyak ya. Nggak nyampe 200.000 tuh. Iya, gitu. Nah, itu jadi saya kira ada persoalan di situ, gitu. Dari dengan tidak terpenuhinya jumlah penumpang, ya tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap sustainability dari bus itu sendiri. Kalau dari sisi biaya kemahalan nggak sih Pak Tias? Sebetulnya worth it, buat ya worth it. penumpang. Sebetulnya Iya, worth it. murah loh, Iya, karena iya. saya naik Shinkansen dari mana tuh, dari Kyoto Iya. ke Tokyo, Maksud dibandinginnya sama Shinkansen. ya kan sama-sama kereta cepat. Oh, iya, Ini iya. bahkan lebih cepat ya harusnya dari Shinkansen ya. Oh, Ini kan oke. 400 berapa? 350 km per jam kalau Iya. Shinkansen kan cuma berapa? 250 kalau nggak salah. Itu biayanya berapa tahun yang lalu itu 1,2 juta. Iya, iya. Jaraknya mungkin hampir sama ya, Iya. Kyoto, Tokyo sama Jakarta Bandung. Bandung, ya. Sebetulnya gini, kalau tarifnya sih, menurut saya sih cukup kompetitif lah sebetulnya. Affordable ya. Iya. Murah banget. Iya. Yang jadi problem daya beli orang Indonesianya Oh, Iya, iya, iya. masih jauh lebih di bawah lagi. iya, gitu. Tetapi tarif di atas 200.000 untuk harian kan tetap berat bagi Berat. Iya kebanyakan orang. Buat weekend pun misalnya tadi Iya. keluarga dengan 2 anak sekali jalan 1 juta. Juga, iya. Pulang pergi 2 juta. Juga. Kalau dia bawa kendaraan pribadi, Nggak nyampe. nggak nyampe. Cuman bayar tol cuma berapa tuh? 60.000 ya Iya. sampai Bandung kalau nggak salah. Belum Iya. lagi kalau dia naik mobil listrik ya. Listrik, iya. Waduh, cuman berapa tuh katanya? Cuman 50.000 apa 75.000 gitu. Iya, gitu. Jadi dari segi cost memang jauh lebih murah menggunakan kendaraan Pribadi pribadi ya saat kalau ini ya. bepergian dalam satu keluarga 4 orang. 4 orang. 4 Nah, orang lalu atau lebih. Iya, iya, iya. Kalau keluarga agak Ya. kemahalan jadi gimana dong nih nanti wusnya bisa balik modal nggak nih? Kan ini kan kemarin kalau nggak salah terjadi pembengkakan biaya juga ya. Hampir berapa, Pak? 4 kali lipat apa dua kali? lipat. 2 kali lipat. Ya, ya. Sebetulnya bukan hanya soal balik modal atau enggak. Info yang Kembalinya cukup kapan? akurat itu Menutup nggak biaya operasional gitu ya? biaya tiket itu untuk bayar bunga bank saja nggak cukup. Oh, oke. Sementara biaya frekuensi tinggi, listrik tinggi, Ya, belum lagi karyawannya juga banyak, gitu. Jadi untuk operasional saja sangat tidak mungkin tercukupi dari tiket. Kalau ini jadinya dibiayai bank. Bukannya dulu ini kan
B2B, Iya, investasi janjinya rencananya. Bu Rini itu. Makanya kita harus nagih ke Bu Rini itu. Hmm. Jadi Janji Pak Jokowi juga. iya, jadi faktanya enggak juga. Iya. Mana yang Kan nggak ada visi menteri nih, visi gitu. presiden. Iya, gitu. Jadi saya kira kalau berharap kereta cepat balik modal enggak lah. Justru Balik tapi berapa tahun lah gitu ya. Kalau public transport kan memang harus disubsidi pemerintah, bukan ya? kalau public transport yang sifatnya wajib ya. Artinya Oh, kalau oke. kereta cepat ini kan menurut saya pilihan. Pilihan. Bukan benar-benar. wajib. Iya, Wajib iya. itu kalau transportasi sehari-hari. Kereta ekonomi itu ya. Itu wajib, itu saya kira sepakat. Tapi kalau kereta cepat ini menurut saya kan tetap Luxurious pilihan. lah ya, Iya, jatuhnya jadi ya. sehingga itu mestinya ya itu ya swasta Iya, gitu. benar ya. Pemerintah sifatnya memfasilitasi swasta untuk berinvestasi, tetapi investasinya mestinya bukan menjadi beban negara. Nah kalau kereta cepat ini saya kira seluruh investasinya akan menjadi beban negara, karena jangankan investasi untuk operasional saja nggak cukup gitu kan. Kalau public transport itu kan sumber pendapatannya ada dua, tiket dan non tiket ya. Nah tiketnya nggak mencukupi untuk bayar bunga bank. Karena jumlahnya tadi Jumlahnya ya nggak sedikit. terkejar ya. Non tiketnya juga masih kecil gitu karena istilahnya kapitalisasi aset terbatas juga karena dulu yang dibayangkan kan Mengembangkan kawasan kan. ya akan mengembangkan kawasan dan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga orang bisa pasang iklan dan banyak-banyak gitu sehingga manajemen kereta cepat bisa memperoleh pendapatan dari iklan misalnya. Tapi kan faktanya sampai hari ini ada tetapi tidak signifikan gitu loh. Artinya tidak mampu menampung mencukupi kebutuhan operasional gitu. Sehingga kalau mau jujur ya baik operasional maupun investasi dalam hal ini pembangunan jaringan keretanya dan sarananya mau tidak mau akan menjadi beban pemerintah. Dan tentu kita tahu Ini dilematis ya Pak Tias ya. iya Kalau tentu. public transport ini. Jadi nasibnya gimana dong kereta cepatnya ke depan nih? Ya sebetulnya kebetulan saya dulu sebelum dibangun ketika sedang menjadi perdebatan saya sudah menulis buku tentang menolak kereta cepat itu karena alasan-alasan seperti yang saya utarakan tadi bahwa secara rasional perhitungan bisnisnya gitu ya nggak akan balik gitu. Jadi di buku itu saya katakan kereta cepat akan menjadi beban negara selamanya. Oke. Aduh, Gitu. sayang banget Jadi, ya. Padahal jadi sangat dibutuhkan. terlepas dari kemajuan teknologi yang diwujudkan melalui kereta Ini cepat. dari awal perencanaannya agak berantakan sepertinya ya Pak. Ya Tis kan kereta saya kira cepat ini. semua orang sudah tahu perdebatannya sangat keras. Ya saya termasuk orang yang sangat keras menolak bahwa kalau sekarang menggunakan ya sudah ada ya kita gunain gitu loh ya daripada muspro gitu. Tetapi daripada mubazir. iya daripada mubazir. Tetapi kalau dari segi kalkulasi bisnisnya sejak awal saya sudah perkirakan ini akan menjadi beban negara selamanya. Mungkin karena jaraknya kali ya Pak ya. Kalau andainya misalnya bayangan saya nih, dia bukan Jakarta Bandung, tapi Jakarta Surabaya. Jogja misalnya. Nggak usah sampai Surabaya dulu lah, sampai Jogja atau sampai Solo lah, atau sampai Semarang lah. Ini kan sebenarnya sampai Jogja sih yang paling terasa. Ini kan bisa menjadi alternatif orang yang biasanya naik pesawat. Dia secara harga lebih kompetitif jauh dari pesawat ya kan. Kalau sekarang kan Jakarta Bandung 250.000 atau 200.000. Dan nggak nyampe Bandung juga. Ya orang mendingan naik kereta ini naik kendaraan pribadi dong karena dia juga nggak ada problem nanti di kotanya. Nah kalau ini mungkin gara-gara itu nggak Pak? Makin panjang Destinasi. rutenya, destinasi, makin besar Investasi. makin besar operasional, berarti makin besar subsidi.
Makanya saya termasuk orang yang menolak kelanjutan pembangunan kereta cepat Ke Surabaya. ke Surabaya. Karena apa? Pasti itu akan menciptakan beban subsidi yang sangat besar untuk negara ini. Kan nggak boleh subsidi, ini kan alternatif. Ya nggak bisa. Di satu sisi infrastruktur kereta api yang ada, juga bandara yang ada di sepanjang Jakarta Surabaya, seperti Juanda, seperti Jogja, Solo mungkin juga akan tutup. Jadi manfaat yang diberikan belum tentu sebanding dengan kerugian yang akan diderita. Makanya menurut saya. Jadi maksudnya kalau ada kereta cepat sampai Surabaya, industri pesawat akan kalah. Mati gitu ya. Iya, karena dari segi waktu kompetitif. Yap. Dari segi tarif kompetitif. Dari segi kenyamanan jauh lebih nyaman karena banyak juga orang naik pesawat kan terpaksa. Gitu kalau ada pilihan yang cepat naik kereta. darat ya dia akan naik kereta. Dan lebih jauh. Iya. Kalau kita misalnya harus ke Cengkareng, Iya. mendingan ke Halim gitu kan. Betul, sehingga itu juga akan mengurangi minat orang menggunakan pesawat. Iya. Tapi kan bagus dong, Pak. Jadinya kan BBM kita udah net importir nih kan, bukan net eksportir. Pesawat itu kan bahan bakarnya migas, BBM gitu. Aftur mahal. Jadi kan kalau sampai misalnya berkurang kan import ininya juga berkurang. Ya, import tapi kan afturnya. tinggal dikalkulasi aja. Gitu ya. Mana yang lebih Bisa mematikan industri iya. ini. Sebetulnya yang akan Transportasi udara. Iya, udara dan kereta api reguler. Karena orang yang sekarang menggunakan Kereta api eksekutif, luxury akan pindah ke kereta cepat. Iya. Sehingga kereta reguler mati, industri udara juga mati. Oke. Gitu. Nah ini kan kita baru sebatas pembangunan kereta cepat ya. Ya. Yang lain-lainnya gimana sih pembangunan transportasi publik di era Pak Jokowi ini? Gini, kita harus bicara antara yang ada dengan yang kemungkinan akan menjadi persoalan. Gitu ya. Kalau yang ada kita apresiasi lah. Jaringan kereta api kan dibangun di LRT Palembang, LRT Bodebek, kereta Trans Sulawesi, Sumatera juga ya, MRT dan sebagainya. Itu kita apresiasi, itu ya. Juga pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara baru gitu. Itu kita apresiasi kemampuan pemerintah untuk mewujudkan itu ya. Tetapi ketika kita sudah berbicara tentang operasional dan keberlanjutannya, itu saya kira yang menjadi PR-nya. Katakanlah misalnya LRT Palembang ya. Hari ini kan juga jumlah penumpangnya itu kan tidak sesuai dengan target. Dan negara mau tidak mau harus mensubsidi juga yang besar. Lalu pembangunan itu banyak airport yang akhirnya nggak dipakai tuh Pak Tias. Tapi kalau Palembang kan peninggalan masa lalu ya, pemerintahan sebelumnya. Ya enggak, peninggalan justru era Pak Jokowi pertama bangun jaringan kereta api itu di Palembang. Untuk Asian Games. Iya, harapannya. Games ya. Iya, itu. Lalu juga Kertajati. Kertajati ini ya sampai sekarang nggak optimal. Iya. Bukan terlalu hanya jauh optimal, ya? nggak produktif. Dan sejak awal dulu sudah saya ketawain ketika saya suatu hari lewat sana. Waktu itu pemerintahnya belum Pak Jokowi, tetapi sudah mulai dibangun. Saya ketawain siapa yang mau naik pesawat dari sini. Ternyata oleh Pak Jokowi dijadiin. Dilanjutin. Iya, jadi sebetulnya Pak Jokowi tidak berdosa kalau tidak melanjutkan. Oh, justru. Iya, tapi karena melanjutkan itu menurut saya justru berdosa. Kalau tidak dilanjutkan yang berdosa siapa? Ya yang menginisiasi. Siapa itu? Ya zaman Gubernur Aher. Aher. Dan presidennya Pak SBY. Tapi kan sebetulnya itu
domainnya Pemprov. Oke. Gitu lah. Itu proyek Pemprov sebetulnya. Iya, Iya, awalnya. Pemprov Jabar. Jadi sebetulnya kalau nggak disupport pemerintah pusat Nggak malah jadi itu. Nggak nggak jadi sekalian. kan. Sebetulnya malah tidak menjadi beban. Iya benar. Gitu. Terus yang di Jogja, ya di Kulon Jog- Progo. ya di Jogja sampai hari ini memang belum optimal juga Belum ya. optimal ya. Kita juga Nah nggak itu tahu. kalau saya Karena- kalau ada kereta cepat ke Jogja mendingan kereta cepat karena turunnya di kota. Ya karena gini, saya sendiri belum pernah merasakan naik pesawat ke Jogja karena Saya Iya. juga. dari rumah saya ke bandaranya Oh, 2 jam. Oh, jauh Ya banget. mending saya naik kereta Bima, Iya, cuma iya. 5 jam, Ya. cuma 6 jam dari saya belum pernah sampai sekarang ke Kulon Progo. Ya, Kalau jadi- selama masih ada penerbangan yang ke Adi Sucipto, Sucipto. pilih Adi Nah, Sucipto. itu masalah penting dan saya kira yang menjadi PR besar ya itu tadi LRT Palembang, bagaimana meningkatkan Kertajati. Kertajati, Kulon Progo. Kulon Progo, kereta cepat, Sulawesi. Kereta Sulawesi bagaimana? Trans Sulawesi itu kan sebetulnya akan optimal kalau rencana awal dari Makassar Parepare itu terbangun. Tapi sekarang kan baru dari Maros sampai ke Kota Baru, sampai ke Baru gitu ya. Nah, akhirnya ya untuk sementara masih menjadi angkutan wisata. Wah, artinya orang-orang Makassar yang pengen naik kereta ke situ, tapi belum Cobain bisa ya. optimal sebagai angkutan logistik misalnya. Oh malah belum Ya untuk belum. logistik. Jadi kalau misalnya makanya ini tugas pemerintah yang akan datang adalah menyambungkan agar rencana awal dari Makassar ke Parepare itu terwujud. Ya memang ini memerlukan investasi besar, tetapi saya kira itu harus diselesaikan. Oke. Sebab menurut saya jauh lebih bermanfaat ketika menyelesaikan rute atau trase dari Makassar ke Parepare daripada membiarkan seperti saat ini, gitu loh. Karena kalau sebatas saat ini dari Maros ke Baru itu pasti tidak akan mampu mengenerate penumpang maupun logistik. Tetapi kalau bisa dilanjutkan dari Makassar sampai Parepare, nah itu logistiknya akan jalan, angkutan penumpangnya juga akan jalan, Gitu sehingga bisa tumbuh. Pak Tias, kita ke DKI Jakarta nih. Sekarang udah jadi ini lagi ya, DKI Jakarta lagi nih. Iya. Kembali jadi ibu kota Jadi lagi tetap ya. nih, Ya. tetap ibu kota nih selama belum ada ibu kota yang baru. Iya. Jadi di DKI Jakarta itu MRT adalah salah satu programnya Pak Jokowi waktu beliau Ya. jadi gubernur dan beliau yang mengeksekusi. Ya. Sehingga kita punya MRT di Jakarta. Ya. Ini menurut Pak Tias, kelebihan dan kekurangannya MRT apa Pak? Ya sebetulnya kekurangannya, kelebihannya adalah ya kita sekarang Kita punya, sekarang punya punya MRT itu Iya. ya, punya kebanggaan lah gitu. Kalau orang asing datang ke sini tuh kita bisa menunjukkan. Tapi kekurangannya adalah MRT itu ada yang atas, ada yang bawah. Dan itu yang sebetulnya dulu oleh teman-teman komunitas di Fatmawati ditolak. Tolak yang elevasi ya. Iya, nah ternyata sekarang saya bisa memahami penolakan mereka karena ternyata mereka yang benar. Jadi dulu bayangannya adalah ketika MRT ini jadi harga tanah di sepanjang rute trase MRT ini Fatmawati. akan naik, gitu. Bisnis akan tumbuh. Nah ternyata sekarang ini enggak. Enggak ya. Jadi kalau teman-teman semua jalan ke Fatmawati, sekarang ini banyak toko-toko tutup di Iya, Fatmawati. Dan sama sekali tidak memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi di sana. Itu kekurangannya. Iya ya. Kalau dulu dibangun bawah tanah semua, mungkin itu malah bisa lebih produktif untuk semuanya. Gitu. Sehingga Hubungannya apa tuh, Pak? kalau dengan sekarang di atas, pertama jalan-jalan di
sepanjang itu kan mengalami penyempitan. Iya, Oke. mepet semua Ada yang gitu tertutup. trotoarnya. Tiang Iya. gitu ya. Ya, lalu otomatis lahan mereka yang saat itu masih bisa dipakai parkir nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Gitu, karena dimakan ini. Kalau misalnya itu subway semua dari kota sampai ke Lebak Bulus subway, itu kan sebetulnya kanan kiri itu Tetap atasnya luas. masih Tetap luas. luas. Untuk usaha bisa, itu Iya, satu. Kedua, kesalahannya itu adalah pembangunan depo di Lebak Bulus. Dulu yang pernah saya usulkan dan kepada Disub DKI dan juga sudah ada konsultan yang membuatkan desain. Lebak Bulus itu menjadi namanya TOD, Transit Oriented Development. Jadi bawahnya itu depo, atasnya itu halte Transjakarta, halte terminal bis akap, atasnya mall, atas apartemen. Jadi apa? Jadi MRT di Lebak Bulus itu punya pasokan penumpang dari apartemen, dari orang yang pergi ke mall, dari orang yang turun dari bis akap dan sebagainya, gitu. Tetapi dengan semata-mata sebagai depo itu dia Jadi nggak berkembang lagi. nggak berkembang lagi dan Iya. Ada mall juga jadi mati sana. Seperti depo LRT yang di Kelapa Gading mestinya gitu kali ya. seharusnya gitu dan akibatnya apa? Akibatnya bagi MRT sendiri itu tidak memberikan pendapatan Tambahan ya. tambahan. Sementara kalau kita belajar ke Hong Kong misalnya ya, MRT di Hong Kong itu operasional tertutupi Tutupi dari non tiket. non tiket, komersialisasi aset. Nah di sana apalagi yang mau Nggak bisa ya, dikomersialisasikan? karena udah jadi. Karena cuma Iya. adanya depo doang. Adanya depo aja. Tapi kalau misalnya ada terminal, ada halte Transjakarta, ada mall, ada apartemen. Jadi hidup ya perekonomian Wah, sana ya. perekonomiannya hidup. Nah dan sebetulnya kan ada mall juga di situ, tapi malah nggak rame juga. ya tuh mallnya. berbeda. Akhirnya dia rame cuma jadi tempat parkir orang yang mau naik MRT. Betul. Karena di sana nggak ada tempat parkir Iya. kendaraan. Nah itu masalahnya. Jadi Iya. menurut saya di situ kekurangan dari MRT itu. Selain itu juga integrasinya kan kurang. Iya. Sehingga kalau kita lihat ya memang ini PR Pemprov DKI barangkali ya. Kalau kita lihat hampir di sepanjang stasiun MRT itu ada ojek. Ya, menurut saya ini kan sesuatu yang buruk. Mestinya integrasinya adalah Dengan public transport public lain. transport lain. Bis ya. Meskipun mungkin lebih kecil, Transjakarta. tapi kenyamanannya bisa, Jaklingko. iya kenyamanannya bisa lebih hampir sama lah kira-kira gitu, bukan dengan ojek Iya, iya, iya. gitu loh. Nah, ini saya kira ini kekurangan dari MRT. Tapi ini lagi mau dilanjutkan nih Pak. Yang jalur diteruskan sampai dengan stasiun kota. Ya. Lalu nanti yang barat timur mau dibikin juga. Ya sebagai alternatif untuk bertransportasi oke. Tetapi juga harus siap untuk subsidi. Dari sisi operasional bagaimana sekarang? Ya, sampai hari ini juga Belum nutup. Jelas belum. Artinya semua baik itu LRT, MRT, kereta cepat itu nggak bisa menutup biaya operasional dari tiket. Jadi misalnya nanti MRT-nya sampai kota Lebak Bulus kota, Subsidi Pemprov DKI tetap harus Jakarta. nambah subsidi. Itu sudah pasti. Iya. Gitu. Sehingga saran saya kepada para cagup jangan jualan naik transportasi gratis. Karena itu Masukannya Pak Tias ini ya. iya, karena kalau kampanye transportasi gratis konsekuensinya nanti subsidinya Subsidinya. gede. Iya. Bisa gratis tapi konsekuensinya subsidinya gede. Mungkin kalau DKI
mampu kali ya kalau DKI. Ya tergantung fiskalnya cukup nggak. Subsidi untuk transportasi seperti Transjakarta kali Pak Tias. Kalau MRT enggak kalinya. Ya, mestinya begitu, mestinya LRT, MRT gitu. Itu ya harus tetap ada subsidi, tetapi tidak bisa gratis. Iya. Gitu. Nah, kalau saya tarik benang merah nih, pembangunan public transport di Jawa. Ini kan jadi seperti kanibalisme nih, benar ya? Iya. Kereta cepat dia mengkanibalisasi kereta reguler. Ya. Kalau diteruskan sampai Surabaya, dia juga mengkanibal selain kereta reguler juga transportasi udara. Ya. Kalau yang di Sulawesi bagaimana? Apakah kebutuhannya sudah ada tuh? Sebetulnya kebutuhan bisa dibangkitkan. Kalau misalnya itu tadi jangan hanya setengah. Karena apa, di sana kan ada semen. Jadi kalau misalnya trasenya itu dari Makassar sampai Parepare, nah sebagai angkutan logistik mungkin ada demand-nya ya. Bisa dibangkitkan lah demand-nya itu ya. Tetapi kalau cuma itu sampai Maros baru memang Nggak bisa ya? nggak bisa, gitu loh. Nah, sebelum masuk ke dalam kita minum dulu. Oh, Oh silakan Pak Tias. iya. Ini kayaknya lebih panas lagi nih. Pak Tias, jadi kalau di rating nih dari sisi penyediaan transportasi umum, eranya Pak Jokowi ini kalau dari 1 sampai 10, Berapa? nilainya berapa Pak Tias? Kontennya. Kalau penyediaannya 8 oke lah, 8 9 oke lah ya. Dalam membangun. Iya, makanya saya tadi kan bilang harus dibedakan antara penyediaan dengan keberlanjutannya. Keberlanjutan dan pengoperasian. Iya, keberlanjutan pengoperasian. Kalau penyediaannya oke, nilai 8. 8 oke. Tapi kalau keberlanjutannya, nah ini ya mungkin 6 6 maksimal. Ya? Maksimal ya. 6 maksimal. Ya, iyalah, karena pasti akan menciptakan beban. Masih lumayan lah APBN ya, yang daripada 11 itu. Daripada 11. 11 dari 100. Dari Tapi 100. kalau anak sekarang di sekolah itu pasti nggak naik. Karena Iya. KKM-nya minimal 75. Iya. 7,5. Paham. Jadi 6 tuh nggak naik Iya. gitu udah pasti. Oke, Pak Tias, kita lanjut ke pendidikan. Iya. Pak Tias kan juga pemerhati pendidikan di Indonesia. Nih Menteri Nadiem ini kan punya program Merdeka Belajar. Pro kontra di antara para pemerhati maupun pendidik, ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian penghilangan atau penghapusan ujian nasional. Ada yang happy, tapi juga ada yang menyesalkan. Ini menurut Pak Tias, sebagai pemerhati pendidikan, bagaimana Pak? Ya saya kira sejak ketika Nadiem dulu diisukan akan jadi menteri, saya kan sudah memberikan catatan panjang lebar ya. Sebaiknya Nadiem jangan diangkat jadi Menteri Pendidikan, karena Menteri Pendidikan itu kan yang menjadi dasar pendidikan karakter. Sementara saya menilai Nadiem nggak punya karakter. Kenapa saya bilang begitu? Saat sebagai CEO Gojek nggak pernah datang diundang oleh Menteri Perhubungan untuk membahas persoalan angkutan online. Padahal masalahnya masalah yang dia ciptakan. Oke. Tapi dia tidak pernah datang diundang oleh Menteri Perhubungan. Oh gitu. Dari situ saya sudah bilang, orang ini nggak punya karakter. Nah, kok mau diangkat jadi Menteri Pendidikan yang seharusnya menumbuhkan karakter bangsa. Jadi sebetulnya ya bukan salah Nadiem, itu salah yang angkat. Kalau Salah yang angkat sama salah yang nyodorin. Nah, Yang nyodorin siapa Ya. waktu itu? saya tidak tahu kalau yang itu ya. Kan gini, kalau nggak salah di Indonesia kan ada semacam kesepahaman tidak tertulis nih Ya, dalam urusan lapak kementerian. ya. Kementerian Agama jatahnya NU, Kementerian Pendidikan jatahnya Muhammadiyah. Nah, Nadiem ini kan bukan tokoh Muhammadiyah,
bukan orang dari Muhammadiyah, bukan juga pendidik. Ya. Rata-rata kan menteri pendidikan kalau nggak mantan rektor, Iya. orang yang memang berkecimpung Ya. di dunia pendidikan atau macam-macam lah dulu. Gimana tuh? Ya justru di situ saya salah satu catatan saya di situ. Bagaimanapun untuk mengelola pendidikan itu ya mau tidak mau orang yang punya pengalaman di pendidikan. Karena apa? Dari soal istilah-istilah saja dia nggak paham bagaimana itu ya istilah-istilah di pendidikan itu. Dan ya yang paling penting itu tadi punya karakter nggak orang itu. Iya. Itu yang paling penting. Sehingga saya kira sejak dia menjadi menteri sampai kan saya tetap konsisten mengkritisinya dan saya pernah mengatakan bahwa Nadiem adalah menteri pendidikan yang terburuk sepanjang masa yang pernah kita miliki gitu. Kalau saya ditanya apa indikatornya banyak gitu ya. Satu-satunya menteri pendidikan yang tidak berani datang ke kampus berdiskusi dengan Nadiem ya dengan mahasiswa ya Nadiem. Gitu ya. Mungkin apalagi datang ke daerah-daerah yang mengalami ketertinggalan di sektor pendidikan mungkin juga tidak pernah. Iya benar. Lalu tata kelolanya sangat tertutup gitu. Dan dia kan pernah berpidato ke PBB, dia merekrut Tim sendiri. Tim bayangan. Tim bayangan. Ini kan menunjukkan tata kelola yang sangat buruk. Kenapa dia tidak memberdayakan eselon yang ada gitu loh. Atau juga undang teman-teman dari kampus yang kompeten dan sebagainya. Itu dari segi sosok ya. Sekarang dari soal penghapusan ujian nasional. Sebetulnya kalau orang yang tahu atau mengikuti isu-isu pendidikan, zaman Pak Muhadjir Effendi jadi Menteri Pendidikan itu sudah mau menghapus ujian nasional. Tetapi zaman itu kan wakil presidennya kan Pak Yusuf Kala. Pak JK itu orang yang sangat mendukung ujian nasional. Sehingga ditangguhkan. Diveto oleh Pak JK gitu loh. Jadi Wapres boleh memveto ya? Ya boleh aja lah. Bukan ban serep aja? Ya, bukan. Zaman Pak JK boleh. Jadi sebetulnya soal penghapusan UN itu ya memang diputuskan zaman Nadiem karena memang sudah nggak ada Pak JK. Gitu. Coba kalau Pak Effendi, Pak Muhadjir Effendi itu nggak diveto, sudah dihilangkan. Hilang zaman Pak. Iya. Jadi kemarin itu Pak Kiai nggak memveto, setuju dihapuskan. Ya mungkin beliau nggak care lah terhadap. Mungkin Pak Kiai ini yang ban serep tadi. Kalau Pak JK kan dia mungkin masih bisa bersuara. Ya gitu loh. Jadi sebetulnya soal itu dan sebetulnya itu juga kalau yang saya usulkan dulu kan sebetulnya kita tetap perlu ujian nasional, tapi bukan penentu kelulusan. Karena apa? Karena sekarang kan diganti namanya asesmen nasional. Lah beda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu untuk semuanya. Ya kalau asesmen ini sampling ternyata hanya sampling. Kayak zaman kita ya, ada EPTA, ada EPTANAS ya. Nah, EPTANAS itu bukan penentu kelulusan karena digabung nilainya dengan EPTA. Itu untuk benchmarking ujian yang internal namanya EPTA. Capaian kurikulumnya sampai apa enggak, pengajarannya sampai apa enggak gitu ya. Dulu sih jadi lebih sebetulnya wise, itu. Jadi kalau usul saya sih dulu begitu. Ujian nasional tapi bukan penentu kelulusan. Gitu. Kalau sekarang malah ada yang lebih baru lagi. Jadi mungkin karena dari yang asesmen itu dirasa kurang. Yang lebih ajaib lagi penentuan ranking sekolah lewat hasil UTBK, perguruan tinggi negeri. Ya itu menurut saya juga ya aja lah exercise yang sekedar untuk mengisi kekosongan lah gitu ya. Ya. Nah sekarang lanjut ke soal program Merdeka. Merdeka Belajar maupun Merdeka Kampus ya. Sebetulnya yang ada itu nggak merdeka.
Merdeka dalam Nggak ada kemerdekaannya sama sekali. Karena itu, lihat aja misalnya, Merdeka dapat SKS-nya 26. Ya. 20 ya? Dulu Iya. kan bikin skripsi aja cuma dapat 6. tapi kan kalau merdeka itu mesti pilihan. iya. Ini paksaan. Gitu. Jadi kalau kampus nggak mau melakukan menjalankan program Merdeka belajar. kampus Merdeka merdeka, ya bisa dilaporkan ke menteri misalnya. Dan Oh. dan sebetulnya yang tidak pernah dicermati itu kan menteri itu membuat namanya indikator kinerja utama. Ada 8 IKU ya, indikator kinerja utama. Salah satunya adalah soal nanti kaitannya dengan pencairan anggaran subsidi dari negara. Pemerintah itu mencairkan anggarannya itu berdasarkan ketercapaian IKU. Nah, kalau nggak tercapai, yang nggak cair. ya nggak cair. Iya. Nah, jadi kemerdekaannya di mana? Iya. Gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya otonomi kampus itu bohong, gitu ya, bohong-bohongan, gitu. Merdekanya itu juga merdeka bohong-bohongan. Cek aja orang tua murid SD ya, itu kan sekarang paling sibuk. Iya. Jadi apalagi zaman COVID, yang belajar, yang mengerjakan tugas itu kan ibu-ibu, Iya, benar. bukan anak-anak, Iya. gitu. Dari terminologi penggunaan istilah proyek saja menurut saya itu sesuatu yang mengganggu bagi saya. Karena ya pendidikan kok proyek. Sementara kita itu kan sudah lama punya pandangan proyek itu nggak bagus. Iya, benar. Orang kok cuma Proyek gitu ya. Iya. Nah sekarang term proyek itu masuk ke pendidikan formal sejak dari SD. Project kali maksudnya ya? Iya, project. Apapun, Tugas akhir. iya, apapun orang kan akan orang tua itu kan punya proyek. Iya, Iya. iya. Ya ini beda kultur lah ya. Iya. Kalau di Amerika mungkin itu sangat Iya, common ya iya. dengan project. Jadi nggak ada lah yang namanya merdeka belajar, merdeka kampus, gitu. Jadi secara capaian atau ketidaktercapaiannya apa nih kalau boleh dibilang secara umum dari sisi pendidikan? Saya melihat Ya kan terburuk tadi. nggak ada yang menurut Pak tercapai. Nggak ada yang tercapai ya? Nggak ada. Dan ini kan target merekrut 1 juta guru P3K nggak terpenuhi. Nggak terpenuhi. Dan sebetulnya dalam pendidikan itu yang paling penting kalau pendidikan dasar sampai menengah guru, kalau pendidikan tinggi kan dosen. Ya. Sekarang ini kita ini sebetulnya mengalami krisis guru dan dosen PNS. Apa konsekuensi dari krisis guru dan dosen PNS itu? Ketika guru dan dosen PNS itu ditutup dengan guru dan dosen P3K, P3K apa, Pak? pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oh, oke. Yang akan masuk menjadi guru dan dosen adalah orang-orang yang tidak mampu bersaing di sektor swasta. Oh, gitu. Iya. Hasilnya. Jadi Akhirnya, bukan panggilan gitu ya? bukan panggilan. Akhirnya yang mendaftar Kualitasnya rendah. ya otomatis. Nah, ini bahaya sekali untuk Jadi ini kualitas pendidikan yang akan datang. P3K dulu kan kalau menjadi guru atau dosen kan harus paling nggak lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Ya. Pendidikan, FKIP. Ya. Itu persyaratannya itu masih. Masih. Tetapi dengan status kepegawaian yang tidak jelas karena cuma kontrak, fasilitasnya juga tidak selengkap dengan PNS, ya hanya orang-orang yang job seeker aja yang daftar menjadi guru. Jadi dan orang-orang yang dosen. punya kelebihan malah nggak ditinggalkan akan, gitu ya. nggak akan berminat menjadi. Dan ini dan menarik dosen. juga loh Pak. Dulu kan kita punya banyak IKIP, Institut Ya. Keguruan Ilmu Pendidikan. Itu kan IKIP banyak yang udah Dilebur. berubah menjadi Ya, universitas, tapi FKIP-nya kuat nggak itu?
tetap sama. Akhirnya Tetap sama. orang yang masuk ke FKIP itu adalah orang-orang yang tidak masuk di fakultas murni. Jadi sebetulnya itu tidak mengubah Tidak mengubah ya. kultur, kecuali ya nggak ada FKIP. Karena mungkin remunerasi guru dan dosen itu di Indonesia masih belum. Ya kalau P3K, Terpenuhi. kalau P3K itu kan satu, dia kan nggak dapat tunjangan apa-apa. Iya, iya, iya. Dia tidak mendapat Kontrak lah ya. tukin, nggak dapat tukin, Hmm. gitu, tunjangan kinerja, gitu. Jadi ya orang dan nasibnya sangat tergantung pada pimpinan daerah masing-masing. Iya, ya. Ada yang kontraknya 5 tahun, setiap tahun diperbarui. Ada yang kontraknya 3 tahun. Nah jadi kan nggak jelas. Reasonnya apa tuh, Pak? Pemilihan kebijakan Kalau itu. PNS kan harus ya banyak syaratnya dan harus ada pensiun segala Iya. macam. Itu kan dianggap memberatkan negara. Efisiensi negara. Efisiensi Dari anggaran. sisi keuangan. Untuk pendidikan kan harusnya nggak boleh efisien. Ini saya Padahal kira, anggarannya besar loh, anggaran pendidikan. ini saya kira juga kesalahan atau kesesatan pandangan pimpinan kita. Memandang mengelola pendidikan itu seperti perusahaan. Ya. Jadi harus ada efisiensi. Gitu. Padahal untuk mendidik orang ya untuk mendidik bangsa. Pimpinan kita nih maksudnya pimpinan tertinggi nih. Ya iyalah. Kalau Tidak menganggap pentingnya sebuah pendidikan ya. iya. Mungkin itu bisa tercermin kali ya. Ya sudah pasti tercermin di satu. keluarganya gitu ya. Sudah pasti tercermin dari satu memilih menteri pendidikan asal-asalan. Iya, iya, iya. Kedua, tidak punya blueprint yang jelas bagaimana pengembangan SDM di pendidikan. Oke. Pendidikan anak-anaknya gimana? Kalau Itu soal lain lagi. Saya mau Enggak, bicara. maksudnya kan itu cermin juga loh, Pak. Ya itu. Ini masalah literasi. Ya, yang saya sampaikan adalah bahwa kalau orang yang punya pandangan yang visioner soal pendidikan, tentu akan menempatkan profesi guru dan dosen itu sebagai profesi yang Yang penting. penting, Ya. yang menjadi prioritas. Iya, prioritas. Tapi ini kan enggak. Iya, 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 iya. Jadi memang sekolah tidak dianggap penting ya. Enggak. Memilih sekolah bagus pun tidak dianggap penting. Makanya sekolahnya Bagaimana mau melahirkan generasi unggul, sementara penyiapan guru dan dosennya nggak ada. Oke. Dan ini yang saya sebut kejahatan negara. Kan. Sekarang ini, kalau dulu, katakanlah misalnya saya jadi dosen ya, saya jadi dosen itu lulus S1, IP saya memenuhi, saya direkrut jadi dosen. Jadi dosen. Begitu saya jadi dosen, saya disekolahkan S2. Selesai S2, disekolahkan S3. Jadi siapa yang biayai? Negara kan? Negara. Ya, harus Sekarang negara lah. ini, untuk menjadi dosen, syaratnya minimal harus S2. S2. Biaya Atau sendiri. S3. Iya. Biaya sendiri. Iya, kalau PTNBH S3. Iya. Tapi biaya sendiri. Iya. Jadi saya membiayai diri saya sendiri sampai S3, tapi saya disuruh mengabdi, Pada mencerdaskan mengabdi pada negara. Kebalik-balik nih pola pikirnya. ya. Ini kejahatan negara. Kejahatan negara Tapi ya. banyak yang nggak Nggak menyadari. menyerasa ya. Nggak Iya. merasa itu kejahatan. Sehingga pernah ada suatu anekdot di teman-teman di perguruan tinggi, ya begitu. Saya mau jadi dosen. Oh, sudah S1 belum? Sudah S2 belum? Sudah S2 Belum. belum. Sudah S2. Ada Harus biayanya S3? enggak ada. Jadi saya harus sendiri. Iya. Terus begitu S2 lulus, untuk menjabat ini harus syaratnya S3. Iya. Nah, ada biaya dari negara enggak? Enggak. Ada. Sekolah sendiri. Ini menarik nih, Gi. Karena kan sebenarnya ini amanat reformasi dan amanat undang-undang juga bahwa anggaran pendidikan 20% dari APBN. Nah, kemana uangnya itu? Nah, Sementara juga LPDP itu dana cadangannya kan puluhan triliun bahkan 60 triliun atau berapa? Iya, iya. Ini kan nggak kepake juga. gini, yang Untuk ini pendidikan. juga
saya sebagai pengamat pemerhati pendidikan itu baru terkesima itu akhir tahun ini. Ternyata Akhir tahun 2023? tahun Oh, 2024. 2024. Ternyata sejak 2016 eranya Pak Jokowi, sebagian anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk dana desa. Oh iya? Iya. Oh iya. Jadi Iya. pelanggaran undang-undang dong nih? Pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi dong? Iya. Jadi saya baru dan begitu kebetulan saya sedang menulis buku 10 tahun pendidikan era Pak Jokowi. Pak Jokowi. Salah satu bab itu membahas anggaran. Jadi saya sempat menganalisa anggaran dan memang benar. Gitu ya? Iya. Wah, pelanggaran konstitusi. Jadi berarti bisa diperkarakan dong? Ya, tapi sudah selesai mau ngapain? Loh kan tetap bisa pertanggungjawaban. Jadi kalau di skor, tadi transportasi publik aja nilainya 6. 6. Kalau pendidikan jadi berapa nih skornya Pak Jokowi ini? Kalau pendidikan itu ya kalau periode pertama saya bisa kasih 7. Periode pertama. Iya. Periode kedua? Periode kedua ya 5 lah. 5 ya? 5 awal Jadi dulu. rata-rata masih 6. Merah dong. Nggak naik juga. Ya, terserah itu, terserah. Naik atau KKM-nya enggak, 75. naik Nggak atau lulus. enggak terserah, pokoknya nilaiku segitu. Gitu Iya, ya? iya. Ya, periode pertama agak lumayan gitu, tapi periode kedua ini saya kira Rusak-rusakan. rusak-rusak. Tapi ini kan menarik juga, antara periode 1 dan kedua ini kan agak berbeda. Waktu pertama dipisah nih. Ya, Pendidikan dasar menengah, Dan pendidikan tinggi. tinggi dan ristek. Ristek. Periode kedua digabungin lagi semua jadi satu. itu juga Harusnya dipisah ya. kritik saya. Hmm. Karena apa? Karena bongkar pasang kementerian Betul. itu selain memboroskan anggaran, juga membuang waktu efektif. Iya. Jangan sepelekannya, cuma mengganti cap, Hmm. stempel, Ya. mengganti papan nama, mengganti kertas kop surat. Kelihatan cuma mengganti itu. Tapi Berapa banyak itu? kalau Dokumen-dokumennya. sekolahnya sampai 400.000, berapa miliar yang diboroskan, Ya. gitu. Nanti kayaknya dipisah lagi nih. Itu Ya, juga kelihatannya. saya. Jadi pendidikan kita bongkar pasang terus ya? Iya, nggak pernah ajak. Kayak beli mobil bekas gitu ya? Betul, betul, gitu, gitu. Menyedihkan dong ya? Iya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Tias. Mudah-mudahan presiden kita yang Berikutnya punya berikutnya kesadaran. akan memperbaiki dunia pendidikan dan transportasi umum. Kita hanya bisa berharap. Berharap begitu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Salam.